sekarang ada aja tesnya. Dapat duit kan bisa menghalalkan segala cara. Antigen namanya rapid ya, berarti kan cepet ya hasilnya. Ya hampir sama lah, cuma nggak separah saya mungkin. Nah terus ya itu main cerek dulunya itu. Tapi ya lumayan sih. Kan disuruh ngomong AA. Without you, I remember myself, my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continue to walk on by. It has been a year and now I'm living on the line. It has been a year and now I'm thinking if it was mine, that I'm right here without you. That I'm better off right here without you. Halo dulur-dulur, welcome back with Apsi Motovlog. Oke lur, gimana kabar lur? Sehat-sehat semua ya lur? Udah pada tes belum? Tes rapid swab antigen atau swab PCR? Boh, sekarang ada-ada aja ya lur. Sekarang ada-ada aja tesnya. Makin ini nih, makin nguras duit. Udah gitu kalau mau keluar kota harus tes, harus ngelampirin, harus bisa memperlihatkan hasil tesnya. Jadi yang rapid test itu sekitar 150.000, yang antigen itu nambah 100.000, berarti 250. Kayak saya kemarin antigen itu 240 sih. Nah kalau yang swab 900.000. Tuh ada aja bisnisnya. Bisnis penyakit. Udah gitu katanya corona ada apa mutasi. Aduh ada lagi. Ada aja lu. Corona mutasi lah. Ya mutasi, berevolusi. Tanda-tandanya diare, mencret, ada menyebabkan ruam di kulit. Ini bukan konspirasi sih ya, ini udah pasti sih. Yang buat ini manusia kayaknya. Karena gimana ya, ya tau lah, elit-elit global itu demi dapat duit kan bisa menghalalkan segala cara. Ya gini lur, 2020 kemarin pokoknya hancur. Bencana, corona, macet. Jadi saya ini barusan ini lur, swab PCR.
swab PCR, bukan PCR ya, di depan itu PCR depan. Swab PCR 900.000 di Rumah Sakit Hermina Kalongan. Itu pun dibayarin perusahaan lur. Kalau nggak dibayarin pun saya nggak mau. Ya duitnya cuy, lumayan juga itu. 200.000 gila. Kayak kemarin juga antigen dibayarin perusahaan juga. Bukan perusahaan sih, dibayarin sama FIS kita ya sebenarnya. Perusahaan pelit. Ini pun yang PCR pun karena permintaan ya dari SPV-nya juga mau ngurusin lah, alhamdulillah. Istri saya emang orangnya baik kok, dermawan. Tapi saya nggak begitu rasa parah sih, alhamdulillah sih. Jadi sebenarnya hasil antigen kemarin itu, oh ya, saya kasih tahu dulu antigen itu kayak gimana sih tesnya. Ya kayak swab gitu, hidungnya disodok gitu pakai sodokan, ada kayak cotton bud cuman panjang gitu loh, lentur, bisa masuk ke hidung, disodok terus sampai tenggorokan. Nah itu kalau rapid namanya rapid swab antigen. Namanya rapid ya berarti cepet ya hasilnya. Kalau yang antigen biasa, yang swab PCR itu jadi yang disodok nggak cuma hidung, tenggorokan juga, tapi cuma sampai ke pangkal lidah lah, sampai ke apa? Yang ini yang ada gandul-gandulnya itu, sampai itu doang. Lupa namanya. Hasilnya 3 hari. Kalau yang antigen itu hasilnya paling 2 jam ya, 3 jam apa 2 jam. 2 jam 3 jam. Lupa. Kalau yang swab PCR 3 hari lur. Swab PCR 3 hari, lumayan juga ya. Semoga aman lah, negatif lah. Soalnya ya nggak ngerasa sesek, ngerasa seperti yang digejalakan gitu. Udah sehat sih, insya Allah udah sehat. Udah karantina mandiri seminggu. Ini seminggu doang loh karantina yang mandiri, nggak nyampe 2 minggu. Entah ya, mungkin karena pas dulu antigen itu kan isi kuesioner tuh, ada kuesioner yang ada kuesioner nanyain riwayat batuk, riwayat flu, riwayat batuk, riwayat flu, sama riwayat demam gitu kan. Nah saya isinya tuh centangnya yang di bagian iya. Bagian dia aja saya centang itu, terus saya ngetesnya sama SPV saya, sama Mas Halid. Dia ngisinya itu ya gejalanya sama kan, dia mengalami gejala yang sama juga, ya hampir sama lah, cuma nggak separah saya mungkin. Nah terus ya itu mencret juga katanya. Badannya greges juga, greges itu ya ada kayak kurang enak badan lah, kayak masuk angin apa gitu. Terus dia ngisi kuesioner itu, yang riwayat itu tidak semua ini, yang di bagian tidak ya, yang dia centang semua itu. Jadi tidak pernah batuk, tidak pernah demam, tidak pernah diare. Nah dia hasilnya negatif loh, di antigen itu negatif. Nah tapi saya yang ngisinya ya itu, nah, hasilnya positif gitu lah. Saya curiga kan, apa itu emang kesehatan kita dinilai oleh kuesioner atau emang murni dari tes ya kan. Kalau pas saya tanya ke resepsionis sih katanya murni dari tes.
murni hasil dari tes katanya. Nggak tahu beneran apa enggak. Ya bola, wallahu alam. Tapi emang rasa sedikit sesek sih. Apa emang bener gitu kan? Bener itu hasil murni dari tes, bukan ada faktor lain, bukan karena faktor kuesioner, entahlah. Yang jelas gini, tingkat akurasinya itu jadi gini, urutannya rapid test itu tingkat akurasi paling rendah gitu kan. Kalau yang rapid antigen, rapid swab antigen itu ya menengah lah, hampir akurat gitu ya. Lumayan akurat, karena disodok gitu kan. Nah kalau swab PCR itu kayak sih ya insya Allah akurat sih, karena kita bayar mahal untuk apa kalau emang itu tesnya nggak akurat gitu loh. Wah ini masih kerasa nih, tadi disodok-sodok hidungnya. Jadi gini lur, pengalaman di swab itu, entah swab antigen atau PCR, jadi hidung kalian itu disodok sampai dalam, sampai tenggorokan ya. Belum pernah kan kalian nyodok hidung kalian sendiri kayak sedotan gitu. Gila aja. Sodok sampai tenggorokan dalam banget. Nah terus itu tuh dikurak-kurak gitu. Tuh bayangin aja. Pokoknya bikin mata kalian itu berair, kayak nangis gitu loh. Soalnya terangsang sih ya, terangsang sampai ke otak gitu. Jadi yang disodok itu hidung kanan, entah semua orang atau cuman apa random gitu kan. Yang saya alami ini 2 kali swab itu hidung kanan loh. Hidung kanan disodok pakai kayak cotton bud gitu, panjang, dikurak-kurak terus habis itu dicabut. Ya untung nyabutnya nggak langsung cabut cet gitu. Gila aja, cabut pelan-pelan ya, udah alhamdulillah lega. Nah kalau yang PCR tadi ditambahin lur, ada satu lagi disodok tenggorokannya. Untung nggak begitu dalam sih, cuma sampai kayak apa ya, sampai ininya yang gandul-gandulnya itu. Tapi ya lumayan sih, kan disuruh ngomong gitu ya, ngomong langsung suaranya itu langsung hilang. Jadi langsung gimana ya, langsung habis itu serak, udah habis itu susah buat ngomong gitu, intinya gitu. Dari itu alur, semoga hasilnya negatif ya, hasil PCR-nya. Udah minum minyak kayu putih, serius minum minyak kayu putih loh. Ya status aja, setiap habis tetes campurin teh hangat atau air hangat gitu kan, terus minum air lemon hangat. Menghirup minyak kayu putih, terus kumur-kumur pakai Listerine, terus jangan begadang. Tapi saya masih begadang sih. Tapi itu jangan begadang lah, itu lebih work, lebih bekerja lah, lebih sangat penting lah, lebih penting itu, jangan begadang. Terus ya hirup minyak kayu putih, kumur Listerine. Kalau perlu beli inhaler juga lur, itu inhaler enak juga. Beli fix inhaler itu. Nah terus beli imbus itu satu tabletnya 7.000, lumayan mahal juga sih. Entah diminumnya dosisnya tuh kayak gimana, setiap hari satu tablet per hari atau berapa nggak tahu ya. Saya minumnya 1 tablet per hari. Nah terus pas mau di swab tadi
lidahnya diolesin minyak kayu putih, terus minyak kayu putih diolesin ke hidung sampai dalam gitu. Ya insya Allah hasilnya negatif lah. Ya pokoknya kalian tetap jangan lupa jaga kesehatan, terus protokolnya dipatuhi, pakai masker ya. Ini banyak nih orang-orang kampung nggak pakai masker lah. Banyak loh orang-orang kampung sini tuh yang nggak pakai masker ini. Ini pakai masker ya orang baik lah. Pas Jumatan itu yang pakai masker itu bisa dihitung 1, 2, 3 orang yang bisa dihitung. Lebih banyak yang nggak pakai masker lur, ya kan? Mereka nggak peduli. Ya udah serah mereka aja lah. Tapi ya serah mereka ya nularin ke orang-orang juga sih. Repotnya di situ. Keluar itu aja dari Gus Amin dari Opsi Motovlog. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol. Opsi Motovlog pamit undur diri. See you next time in the next vlogging video talking about anything yang tidak penting. Itu aja lur ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga teman-teman kalian. Wassalamualaikum undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Ada sengaja muter biar videonya panjang. Ya, sampai padahal mau ngantor perdana ya.